Tentu kita ingin ada di suatu tempat yang kita bisa menghargai dan dihargai, dimanusiakan dan memanusiakan. Ya, kenapa saya nyaman dengan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi ya memanusiakan, komunikasinya baik. Yang pasti ada kesamaan ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa sesudah ini ya merangkul semuanya, semua kekuatan. Itu Pak Prabowo itu ngomong, saya kan belajar dari Pak Jokowi. Saya dirangkul Pak Jokowi sesudah 2 kali pilpres. Jadi saya juga akan merangkul semua kekuatan. Jujur ya teman-teman ya, saya mau tanya. Cara kerja saya yang detail ini, cross check, terbiasa nggak di sini sebelumnya? Betul. Terbiasa apa tidak? Jujur, terbiasa apa tidak? Oke. Menurut teman-teman yang saya lakukan ini mengada-ngada atau perlu? Nggak, jujur ya, mengada-ngada atau perlu? Karena kita tahu korupsi itu sudah mulai dari niatnya, dari rencananya. Mulai dari rencananya, dari niatnya sudah ada. Nah makanya saya mau diperiksa, ini rencana kita ini udah benar belum? Selama saya menjadi menteri di sini, saya mau semua kegiatan itu approval BPKP sebelum kegiatan. Pak, orang review ujungnya kan ya yes or no, ini sudah benar apa tidak gitu. Jadi yang Bapak lakukan selama ini sudah direview sebelumnya oleh BPKP. Yang kemudian ada bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesudah direview oleh BPKP dinyatakan ini sudah benar dalam aspek perencanaan, harga dan sebagainya. Sudah begitu? Hati-hati bicara ya Pak ya. Benar, yakin sudah begitu? Saya tidak akan pernah mau dan menyuruh melanggar aturan. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan berkali-kali, kalau ada aturan yang buat kepentingan nasional negara perlu kita rubah, dia siap untuk merubahnya. Tadi berbicara dengan Pak Wapres, saya rasa cukup lama. Saya berbicara berdua 1 jam 10 menit, mungkin 1 jam 15 menit berempat ya, dengan Pak Wamen, Pak Dirjen, dan Pak Rio ya. Saya pikir diskusinya produktif, dan saya minta ditindaklanjutin, khususnya Pak Rio. Tolong Pak Rio memikirkan pola-pola pembiayaan dari yang ada, ya, dan rekomendasikan yang paling efektif. Ukuran kita 3 aja, 4 ya, yang legalitasnya benar, 2 itu adil dan bermanfaat bagi negara, 3 bagi rakyat atau konsumen, ya, 4 bagi kalangan dunia usaha. Ya, kalau melibatkan pengusaha. Selalu kebijakan kita itu legalitas nomor 1. Apapun yang kita kerjakan legalitas nomor 1 dan di depan. Ya, jangan di tengah, jangan di belakang. Ingat ya, legalitas nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 2, apa manfaatnya bagi negara? Apa manfaatnya bagi rakyat? Apa manfaatnya baru kalangan dunia usaha atau pengusahanya? Jadi tolong ukuran skala prioritas kita kerja jelas. Saya nggak usah basa-basi, kita semua sesuai aturan. Kalau aturannya tidak memadai, kita usulkan, kita argumentasi, kita usulkan aturan ini begini. Usul kami begini lebih baik, ya begini lebih benar, begini lebih menguntungkan negara, rakyat dan juga kepada dunia usaha. Gitu ya. Jangan ragu-ragu ya. Saya tidak akan pernah mau dan menyuruh melanggar aturan. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan berkali-kali, kalau ada aturan yang buat kepentingan nasional negara perlu kita rubah, dia siap untuk merubahnya. Jadi tolong dipahami betul arahan saya ini. Kemudian tadi dengan Presiden, langsung saja poinnya, kita akan ada rapat terbatas ya untuk masalah perumahan ini. Pasti nanti diundang Pak Jaksa Agung, kemudian juga saya minta Pak Kapolri diundang, kemudian pertemuan dengan ini juga dihadiri Menteri Keuangan dan 2 dirjen. Saya minta tadi saya sampaikan, Dirjen Kekayaan Negara dan kemudian Dirjen Pajak. Nah, tolong kita rapat sekali ya. Tolong teman-teman Pak Dirjen, apa saran dan yang kita minta dalam kerangka misi-misi untuk mencapai 3 juta rumah ini, dan supaya misalnya ada insentif perpajakan sehingga harganya buat rakyat akan lebih murah. Kemudian buat Pak Jaksa Agung, apa yang mau kita sampaikan
supaya dipersiapkan. Jadi jangan mikirnya pas rapat. Sebelum rapat kita sudah siapkan pertanyaan. Gitu ya Pak ya. Nah ini kalau bisa sebelum Presiden berangkat tanggal 7 tanggal 8 bagus. Nah kita siap aja sebagai anak buah, ya kita siap aja dipanggil. Jadi jangan nanti kita pas dipanggil tidak siap. Jadi kita harus siap itu kapanpun itu dipanggil. Kemudian besok jadwal kita, saya minta Pak Wamen harus ikut jam 2 dan jam 4. Jam 2 kita ketemu BPKP. Kayak kemarin itu kan rapat ya dengan DPR. Kita minta misalnya kepada DPR kan minta bagus satuan 3 kan. Nah, jadi saya oke kan? Menteri yang pertama bilang oke siapa? Kita kan? Nah, ditambah lagi rapatnya harus terbuka. Pembahasannya terbuka. Ya, begitu. Jadi kita terbuka benar. Nah, saya mau ini benar-benar terbuka karena saya percaya banget itu bangsa yang bersih itu dari korupsi. Itu bahkan dari perencanaannya pun kalau yang korupsi itu udah dikorupsi karena udah niat jahat, makanya ada mens rea, udah niat jahat untuk mengatur-ngatur yang nggak benar. Nah, jadi pertanyaan saya, Bapak, supaya jelas saja ya, saya maunya sebelum kegiatan. Kenapa sebelum kegiatan? Jadi kita nggak salah dulu. Jelas ya Pak ya? Siapkan pertanyaan itu deh, karena udah paham sekarang ya. Bapak jabatannya direktur bidang. Nah, jadi kalau orang patuh itu Pak, kepatuhan intern, patuh itu sebelum berjalan dia sudah patuh Pak. Dia sudah paham semua Pak. Jadi sebelum kegiatan ya. Ini yang saya lakukan niat baik buat teman-teman apa tidak baik? Mengamankan teman-teman apa tidak? Kenapa? Ya, bagus. Jadi sebelum kegiatan kita kasih BPKP. Kalau ini nggak benar, ada yang salah, bicara di depan. Udah dilakukan nggak selama ini? Nggak, semua kegiatan udah dilakukan selama ini. Udah. Sebelum saya di sini sudah. Sudah. Jadi sebelum kegiatan atau awal kegiatan. Hati-hati bicara sama saya loh Pak. Saya rekam ini semua. Selama ini Bapak boleh nggak? Bapak nggak jawab. Nanti kalau saya tanya Bapak yang jawab. Biar aja dia bebas. Dia kan bagian dari saya memahami anak buah saya Pak. Awal kegiatan atau sebelum kegiatan selama ini? Sebelum kegiatan. Oke. Yakin? Ya, baik. BPKP bentuk approval-nya apa? Ada tanda tangan atau lisan aja? Enggak, selama ini bagaimana? Iya, terus ada sesudah review kan ada kesimpulan. Yes or no. Ada nggak begitu?